dalam buku ini, Marcus Aurelius menyarankan kita supaya kalau kita terjebak dalam situasi seperti itu, kita harus bisa menarik diri, mulai menjernihkan pemikiran, dan mulai memikirkan apa yang penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini. Dengan memikirkan kematian yang datang kapan saja, kita bisa menyusun hal-hal, rencana-rencana apa yang terbaik menurut kita, apa yang kita sukai, kita lakukan. Karena tanpa itu, kita akan hidup seperti sebuah perahu di tengah samudra yang tidak tahu kemana dia berlabuh. Halo teman-teman, salam jumpa kembali dengan saya, Ampu Galamaburan dari Koda Bookstore. Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin mencoba mereview sebuah buku filsafat yang sangat populer yang ditulis oleh Marcus Aurelius, judulnya Meditation. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gita Widya Laksmini dan diterbitkan oleh Naura Books di bawah PT Misan Publika. Meditation sendiri adalah terdiri dari 12 buku, dan menurut ceritanya buku ini dia tulis dalam sela-sela peperangan yang terjadi. Jadi Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, juga dikenal sebagai seorang filsuf. Nah, sebagai seorang kaisar dia bertugas untuk memimpin pasukannya melakukan peperangan, dan seharian berperangan, melakukan pembunuhan di mana-mana. Pada malam harinya, dia mulai merenungkan kembali apa yang terjadi pada hari-hari sebelumnya. Dia mulai merenung, kemudian menuliskan bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana kita bisa memaafkan saudara-saudara kita, dan bagaimana supaya semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang carut-marut ini tidak mengganggu ketenangan batin kita. Marcus Aurelius sendiri adalah seorang penyusung atau penyokong filsafat Stoa. Tentu saja dia bukanlah seorang pendiri filsafat, tapi dia adalah penerusnya. Dan sebagai seorang penerus, justru buku-buku atau bukunya ini lebih banyak dibaca orang. Dan dalam filsafat Stoa, kita belajar bagaimana supaya kita selalu hidup bahagia, bagaimana selalu berpikir positif terhadap orang lain, dan sebisa mungkin mengupayakan supaya hidup kita itu harus selaras dengan alam. Dalam filsafat ini juga kita belajar mulai memilahkan antara apa yang dibawa, apa yang bergantung kepada kita, dan apa yang tidak bergantung kepada kita. Nah, apa yang tidak tergantung kepada kita adalah hal-hal yang terjadi di luar dari diri kita. Misalnya, bencana alam, ataupun perilaku orang lain, siapa presiden kita, siapa gubernur kita, siapa bupati kita. Hal-hal itu terjadi dan tidak bergantung kepada kita. Yang tergantung kepada kita adalah bagaimana persepsi kita terhadap hal-hal itu. Jadi bagaimana persepsi saya terhadap bupati saya, itu bergantung kepada saya. Siapa bupatinya tidak tergantung kepada saya, tetapi bagaimana atau apa persepsi saya terhadap bupati adalah tergantung kepada saya. Dan dengan memilahkan kedua hal ini, filsafat Stoa mau mengajarkan kita untuk kita kembali ke dalam diri kita, untuk menemukan ataupun menciptakan keheningan dan fokus ke dalam diri kita sendiri. Semua hal yang terjadi di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, sebagai seorang penyusung atau penyokong dari filsafat Stoa, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari Marcus Aurelius dalam kehidupannya. Dia adalah seorang raja, kaisar, tetapi dikenal juga sebagai seorang filsuf. Dia dikenang sebagai seorang kaisar Romawi yang baik hati. Dia menciptakan pendidikan yang baik untuk rakyatnya, warganya. Dan di dalam buku ini kita bisa belajar banyak hal. Saya mencoba untuk memberikan beberapa poin-poin penting dari buku ini. Tentu saja saya tidak bisa membicarakan
keseluruhan dari buku ini, karena sepertinya semua kata kalimat di dalam buku ini adalah nasihat-nasihat bijak yang perlu kita renungkan satu persatu. Hal paling pertama yang diajarkan Marcus Aurelius adalah bahwa kita bisa belajar dari siapa saja. Kita tidak harus, atau kita tidak hanya belajar dari guru kita atau dari membaca saja, dari dosen kita saja, tetapi ternyata dan yang seharusnya kita belajar dari semua orang. Kita belajar dari ayah kita belajar dari ibu kita, dari keponakan kita, dari semua hal yang terjadi di sekeliling kita. Kita belajar dari ibu kita bagaimana kita bisa menjadi seorang penyayang. Kita belajar dari ayah kita bagaimana kita menjadi lebih tegar dalam kehidupan ini. Dan semua hal kita bisa belajar dari teman-teman kita dengan karakter yang berbeda. Dan jika pun karakter mereka itu adalah sesuatu yang buruk, kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari itu. Jadi pada poin paling pertama, buku ini mengajarkan kita untuk harus belajar dari siapa saja. Kita tidak boleh menghukum diri dengan satu dua hal, kemudian tidak belajar dari banyak hal. Seharusnya kita bisa belajar dari semua orang. Kita tidak hanya belajar di sekolah, tetapi untuk menumbuhkan karakter kita, kita harus bisa belajar dari semua orang. Itu hal paling pertama yang diajarkan dalam buku ini. Pada poin berikutnya, Marcus Aurelius juga menyarankan supaya di dalam kehidupan yang penuh dengan karakter begitu banyak orang ini, kita harus bisa membentengi diri kita dengan suatu prinsip bahwa kita tidak boleh terganggu dengan semua orang. Mereka punya karakter yang berbeda-beda, tetapi yang paling menentukan adalah kita tidak boleh terganggu dengan. Kita mungkin saja setiap hari bertemu dengan teman yang penjilat, pembohong, koruptor, dan lain sebagainya, tetapi kita harus menanamkan prinsip bahwa mereka tidak bisa mengganggu ketenangan jiwa kita. Semua hal boleh terjadi, tetapi kita berupaya untuk menjaga ketenangan diri kita. Dan dalam buku ini juga kita belajar bagaimana supaya kita tidak perlu mengetahui semua hal yang dipikirkan oleh tetangga kita. Kita tidak perlu mengetahui semua hal yang dipikirkan oleh teman-teman kita, karena itu akan mengganggu kita. Hal itu justru membuat kita tidak menjadi fokus lagi terhadap diri kita. Yang harus kita fokuskan adalah menemukan apa yang terbaik untuk kita, kemudian kita rencanakan dan implementasikan dalam kehidupan nyata kita. Kita harus bisa menemukan apa yang paling penting yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa menemukan apa yang paling penting dalam kehidupan kita, kita seharusnya tidak boleh terganggu dengan semua hal yang terjadi di luar. Kita harus kembali ke dalam diri kita, sehingga kita mulai memikirkan, oh ini yang penting, ini tidak penting, ini penting, ini tidak penting di dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukan itu. Tidak boleh terganggu dari orang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan apa yang penting dan tidak penting untuk kita? Marcus Aurelius memberikan satu pandangan bahwa untuk bisa mencapai itu, kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tinggal di dalam dunia ini dalam jangka waktu yang sangat terbatas. Kita adalah makhluk fanah, kita tidak kekal. Karena itu, kita harus bisa memikirkan sesuatu yang penting bagi kita untuk kita lakukan. Dan justru masalahnya ada di sini. Sebagian besar dari kita merasa bahwa kita adalah makhluk yang kekal. Sebagian dari kita merasa bahwa kita akan hidup di dunia ini 1000 tahun lagi. Tetapi itu justru pendapat yang sangat keliru, karena tidak sesuai dengan kemauan dari alam semesta. Kita adalah makhluk fana, dan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita bisa meninggalkan dunia ini. Ini bukanlah sebuah pernyataan untuk menakut-nakuti, tetapi ini adalah faktanya.
bahwa ada kehidupan, ada kematian. Dengan menerima kematian kita, maka kita akan sedikit belajar di dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini. Kalau kita dalam pemikiran kita berpikir bahwa mungkin saja besok atau sebentar saya meninggalkan dunia ini, maka untuk mengisinya saya harus memikirkan sesuatu yang penting untuk saya bisa saya lakukan. Sebagian dari kita tidak menyadari itu, karena itu biasanya sebagian kita membuang begitu banyak waktu yang sangat berharga ini. Kalaupun mereka ngobrol hal yang tidak jelas, mereka tidak tahu kapan harus berhenti mengobrol. Kalaupun bermain media sosial, mereka tidak tahu kapan harus berhenti bermain media sosial. Mungkin karena mereka berpikir bahwa waktu yang tersedia bagi mereka itu sampai 1000 tahun lagi. Jadi mereka membuang saja waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Bermain media sosial adalah suatu gejala kecanduan pada era ini, dan ini sangat mengganggu kita. Tentu saja banyak manfaat yang bisa kita dapatkan di dalam media sosial, tetapi kalau kita tidak menyusun ataupun merencanakan cara terbaik untuk bermain media sosial, maka kita akan membuang begitu banyak waktu kita yang sangat singkat ini untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi dalam buku ini Marcus Aurelius menyarankan kita supaya kalau kita terjebak dalam situasi seperti itu, kita harus bisa menarik diri, mulai menjernihkan pemikiran, dan mulai memikirkan apa yang penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini. Dengan memikirkan kematian yang datang kapan saja, kita bisa menyusun hal-hal, rencana-rencana apa yang terbaik menurut kita, apa yang kita sukai, kita lakukan. Karena tanpa itu, kita akan hidup seperti sebuah perahu di tengah samudra yang tidak tahu kemana dia berlabuh. Kita hidup begitu saja, kita tidak tahu kapan harus berhenti berlabuh. Dan kalau kita tidak tahu di mana kita harus berlabuh, tentu saja gelombang datang dan kita tenggelam. Dalam buku ini pun, selain menyarankan kita untuk kembali memikirkan apa yang penting, Marcus Aurelius juga mengatakan bahwa manusia lahir dan hidup di dunia ini untuk berkarya. Dia datang ke dunia ini bukan untuk tidur saja, membungkus badannya dengan selimut sepanjang hari, tetapi dia harus berkarya, dia harus melakukan sesuatu. Dan karya itu tanpa perlu mengharapkan pujian. Jadi ketika kita sudah tahu apa kodrat kita, apa bakat kita, apa talenta kita, yang perlu kita lakukan adalah lakukan saja. Tidak perlu ada puja-puji, tidak perlu mengharapkan ketenaran. Dan dia mengatakan bahwa ketenaran itu justru mendatangkan masalah. Harapan akan ketenaran itu justru mendatangkan masalah. Karena ketenaran adalah hal yang sangat tidak bertahan dalam kehidupan ini. Bayangkan saja orang hari ini bisa memujimu, besok lusa jika kamu melakukan kekeliruan, mereka akan mencaci maki. Dan kenapa Marcus mengatakan ini? Kenapa kita mengharapkan pujian dari orang-orang yang dalam sehari dia bisa 3 kali menghina dirinya sendiri? Untuk apa? Dia tidak tahu memuji dirinya sendiri, dan dia memujimu. Untuk apa kamu mengharapkan pujian dari orang seperti itu? Dan lihatlah orang-orang besar, mereka melakukan banyak hal, mereka menjadi pahlawan di dalam kehidupan mereka. Tapi sekarang di mana mereka? Orang melupakan nama mereka satu persatu. Mereka telah meninggal. Dan ketenaran tentu saja tidak akan bertahan lama. Jadi dia menyarankan supaya kalaupun berkarya, lakukan saja. Tentu saja pandangan ini saya ingat sesuai dengan pendapat dari seorang yogi asal India. Dia mengatakan bahwa penghargaan itu tidak penting. Penghargaan akan datang dengan sendirinya, tetapi tidak penting. Yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan segala potensi kita.
kita tidak perlu puja-puji dari orang-orang. Dan justru karena puja-puji ini, pendidikan kita sudah sepertinya mengkomersialisasikannya. Sejak dari kecil, kita diarahkan supaya hidup berkarya untuk mendapatkan puja-puji, dan orang lain tidak mendapatkan hal sebaik yang kita dapatkan. Standar kebahagiaan kita itu sudah diukur sejak kecil. Saya bahagia jika saya juara 1 dan teman saya juara 1000. Saya bahagia jika saya mendapatkan pujian dan teman saya tidak mendapatkan pujian. Standar kebahagiaan kita itu sudah diatur sejak kecil, dan itu tidak bagus. Seharusnya kita bekerja sama dalam kehidupan. Seharusnya saya mendapatkan pujian dan semua orang mendapatkan pujian. Seharusnya seperti itu. Tetapi karena sistem pendidikan kita, maka ada sebuah nilai yang telah ditanam di dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita, bahwa kita bahagia jika kita mendapatkan pujian dan yang lain tidak. Saya bahagia kalau orang lain lebih buruk dari saya, dan itu tidak bagus dalam kehidupan. Jadi Marcus Aurelius juga berbagai motivator lainnya menyarankan supaya kembangkanlah dirimu, kembangkanlah segala potensi. Teman-teman, buku ini tentu saja masih banyak hal lain yang perlu kita perbincangkan dan perlu kita renungkan. Tetapi tidak semua hal bisa saya sampaikan pada video ini, karena sepertinya semua kalimat yang dia tuliskan, semua kata yang dia tuliskan sangat bermanfaat untuk kita renungkan. Karena itu, saya merekomendasikan teman-teman untuk bisa membeli buku ini dan membacanya sendiri. Justru menjadi sangat penting ketika kita hidup di dalam era digital saat ini. Ketika kita bermedia sosial, semua hal negatif, postingan teman-teman kita yang tidak kita sukai, semuanya terekam ke dalam otak kita dan sangat mengganggu ketenangan kita. Buku ini memberikan jalan, sebuah seni untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih nyaman dan lebih baik. Tentu saja buku ini sangat berbeda, ataupun ajaran filsafat Stoa itu sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lebih revolusioner, misalnya filsafat Marxis yang mengatakan bahwa kita harus bisa mengubah dunia. Karena itu sebuah kalimat yang sangat terkenal dari mereka adalah saya ada, maka saya berpikir. Dan ini berbeda dengan sebuah kalimat lain yang mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Jadi dalam posisi tertentu, meditation ataupun filsafat Stoa bukanlah sebuah filsafat yang revolusioner. Dia tidak berupaya untuk mengubah dunia. Yang kita ubah adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengubah diri kita sendiri, maka dunia akan berubah. Persepsi kita terhadap dunia bisa mengubah dunia. Itulah yang sering dianjurkan banyak orang, supaya tidak perlulah mengubah negaramu, tidak perlulah mengubah kabupaten atau desa. Yang perlu kamu ubah adalah dirimu sendiri. Ketika kamu semakin baik, semuanya menjadi semakin baik. Teman-teman, tentu saja masih banyak hal baik lain yang bisa kita pelajari dari buku ini. Silakan beli dan baca sendiri, kemudian terapkanlah ajaran-ajaran ini dalam kehidupan nyata. Karena ini memang sangat praktis untuk diterapkan. Sekian dulu teman-teman, kita akan bertemu kembali dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.